Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan Ibu. Pada video sebelumnya, Ibu sudah membahas tentang getaran dan gelombang. Di video ini, Ibu akan membahas tentang bunyi. Setiap bunyi dihasilkan dari benda-benda yang bergetar. Kita sudah tahu kan bahwa getaran adalah gerakan bolak-balik benda. Misalkan saat kamu berbicara, suara yang kamu hasilkan berasal dari pita suara yang bergetar di dalam pangkal tenggorokanmu. Suara yang ditimbulkan dari benda-benda yang bergetar kita kenal dengan bunyi. Bunyi yang dihasilkan dari getaran benda ini akan menuju telinga, dihantarkan oleh rapatan dan regangan partikel-partikel udara. Apakah molekul udara berpindah? Tentu tidak. Molekul udara tidak berpindah, tetapi hanya merapat dan merenggang. Bunyi sampai di telinga karena merambat dalam bentuk gelombang. Gelombang yang tersusun dari rapatan dan regangan adalah gelombang longitudinal. Tanpa adanya medium atau zat perantara, bunyi tidak dapat merambat. Hal ini mengakibatkan bunyi termasuk jenis gelombang mekanis. Bunyi dapat terdengar bila ada sumber bunyi, medium atau zat perantara, dan alat penerima atau pendengar. Bunyi dapat merambat melalui medium zat padat, cair, dan udara atau gas. Pada zat padat, cepat terambat bunyi lebih cepat dibandingkan dengan media cair dan gas. Kenapa? Karena pada benda padat, partikel-partikelnya lebih berdekatan. Dengan demikian, bunyi akan lebih cepat dirambatkan. Jarak sangat berpengaruh dalam perambatan bunyi. Dalam hal ini adalah jarak kerapatan sebuah partikel. Karena jarak partikel juga dipengaruhi oleh suhu, maka cepat rambat bunyi di udara selain dipengaruhi oleh medium juga dipengaruhi oleh temperatur atau suhu udara. Semakin tinggi suhu udara, maka semakin kecil kecepatan bunyi karena jarak partikel udara akan semakin jauh. Apakah semua bunyi dapat terdengar oleh telinga manusia? Ketika kita menggetarkan penggaris di meja dengan getaran kurang dari 20 getaran per second, kita tidak dapat mendengar bunyi. Kita baru dapat mendengar bunyi ketika penggaris menghasilkan 20 getaran per second atau lebih. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dibagi menjadi 3, yaitu infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Bunyi yang memiliki frekuensi 20 sampai 20.000 Hz disebut audiosonik. Manusia hanya dapat mendengar bunyi pada kisaran ini. Bunyi yang memiliki frekuensi di bawah 20 Hz adalah jenis bunyi infrasonik. Bunyi infrasonik hanya mampu didengar oleh hewan-hewan tertentu seperti jangkrik dan anjing. Sedangkan bunyi dengan frekuensi di atas 20.000 Hz disebut ultrasonik. Kelelawar, lumba-lumba, dan anjing adalah contoh hewan yang mendengar bunyi ultrasonik. Anjing adalah salah satu contoh hewan yang mampu menangkap ketiga jenis bunyi ini. Atau dia mampu mendengar bunyi yang frekuensinya kurang dari 20 Hz hingga 40.000 Hz. Anjing akan terbangun jika mendengar langkah kaki manusia walaupun sangat pelan. Hal ini menjadi alasan oleh sebagian orang untuk memanfaatkan anjing sebagai penjaga rumah. Selain anjing, kelelawar juga mampu memanfaatkan bunyi dengan baik. Kelelawar dapat mengeluarkan gelombang ultrasonik saat terbang. Pada malam hari, mata kelelawar mengalami disfungsi atau pelemahan fungsi. Kelelawar menggunakan indera pendengarannya untuk melihat. Kelelawar mengeluarkan bunyi ultrasonik sebanyak mungkin. Kemudian kelelawar mendengarkan bunyi pantul tersebut untuk mengetahui letak suatu benda dengan tepat. Sehingga kelelawar mampu terbang dalam keadaan gelap tanpa menabrak benda-benda di sekitarnya. Mekanisme untuk memahami keadaan lingkungan dengan bantuan bunyi pantul ini sering disebut dengan sistem ekolokasi. Ketika kamu mendengar bunyi, apakah kamu dapat membedakan sumber bunyi? Misalnya ketika membedakan bunyi gitar dan piano. Mengapa kamu mempunyai kemampuan itu? Hal ini disebabkan oleh setiap gelombang bunyi memiliki frekuensi, amplitudo, dan warna bunyi yang berbeda, meskipun perambatannya terjadi pada medium yang sama. Pada waktu memainkan alat musik, kamu dapat menentukan tinggi rendahnya bunyi. Tinggi rendahnya nada atau bunyi ini ditentukan oleh frekuensi bunyi tersebut. Semakin besar frekuensi bunyi, maka akan semakin tinggi nadanya. Sebaliknya, jika frekuensi bunyi kecil, maka nada akan semakin rendah. Apabila garpu tala digetarkan pelan-pelan, maka akan dihasilkan simpangan yang kecil.
sehingga amplitude gelombang yang dihasilkan juga kecil. Hal ini menyebabkan bunyi garpu tala terdengar lemah. Pada saat garpu tala digetarkan dengan simpangan yang besar, amplitude gelombang yang dihasilkan juga besar, sehingga bunyi garpu tala terdengar keras. Kuat lemahnya suara ditentukan oleh amplitudenya. Pada gitar, bunyi yang dihasilkan juga memiliki nada yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena frekuensi senar gitar yang bergetar tergantung pada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, luas penampang senar atau ketebalan senar. Semakin kecil penampang senar, semakin tinggi frekuensi yang dihasilkan. Hal yang kedua adalah panjang senar. Semakin panjang senar, semakin rendah frekuensi yang dihasilkan. Hal yang ketiga adalah tegangan senar. Semakin besar tegangan senar, semakin tinggi frekuensi yang dihasilkan. Bunyi musik akan lebih enak didengar karena bunyi musik memiliki frekuensi getaran teratur yang disebut nada. Sebaliknya, bunyi yang memiliki frekuensi yang tidak teratur disebut desah. Dengarkan deret nada berikut ini. Biasanya kan do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Pada saat bermain alat musik, kamu dapat membedakan bunyi yang bersumber dari alat musik gitar, piano, dan lain-lain. Setiap alat musik akan mengeluarkan suara yang khas. Suara yang khas ini disebut warna atau kualitas bunyi, atau yang sering disebut timbre. Begitu pula pada manusia, juga memiliki kualitas bunyi yang berbeda-beda. Ada yang memiliki suara merdu, ada pula yang memiliki suara serak. Berikutnya, Ibu akan menjelaskan tentang resonansi bunyi. Resonansi bunyi merupakan peristiwa ikut bergetarnya suatu benda akibat getaran yang dihasilkan oleh sumber bunyi. Resonansi bunyi hanya dapat terjadi jika suatu benda memiliki frekuensi alami yang sama dengan frekuensi alami sumber bunyi yang bergetar. Perhatikan percobaan berikut ini. Pada percobaan ini, hanya satu garpu tala yang digetarkan dengan pemukul. Tapi, kenapa garpu tala di sebelahnya juga ikut bergetar ya? Tentunya hal ini disebabkan karena terjadinya resonansi bunyi. Ketika salah satu garpu tala dipukul, akan dihasilkan bunyi dan getaran yang membuat garpu tala di sebelahnya ikut bergetar. Untuk resonansi yang terjadi pada kolom udara, Ibu akan menjelaskannya pada video tersendiri. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang jenis-jenis bunyi pantul. Apabila kamu berteriak di lereng gunung atau lapangan terbuka, maka kamu akan mendengar bunyi pantul yang persis sama seperti bunyi asli dan akan terdengar setelah bunyi asli. Inilah yang disebut dengan gema. Gema terjadi karena bunyi yang datang ke dinding tebing dan bunyi yang dipantulkannya memerlukan waktu untuk merambat. Gaung atau kerdam adalah bunyi pantul yang sebagian terdengar bersama-sama dengan bunyi asli, sehingga bunyi asli terdengar tidak jelas. Hal ini terjadi jika kamu mengucapkan suatu kata dalam ruang gedung yang luas. Agar dapat menghindari terjadinya gaung pada dinding ruangan yang besar, harus dilengkapi dengan peredam suara. Bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Apabila kita berbicara di dalam ruangan kecil, suara yang terdengar akan lebih keras dibandingkan dengan berbicara di ruangan terbuka, misalnya lapangan. Hal ini disebabkan jarak sumber bunyi dan dinding pemantul berdekatan, sehingga selang waktu antara bunyi asli dan bunyi pantul sangat kecil. Antara bunyi asli dan bunyi pantul akan terdengar hampir bersamaan, sehingga bunyi asli terdengar lebih keras. Demikian penjelasan Ibu tentang bunyi. Semoga kalian memahaminya ya. Sampai jumpa di video Ibu selanjutnya. Semangat belajar!